القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Guru. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Masya Allah teman-teman, apa kabar? Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa halukum? Bihair. Alhamdulillah. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi Aisyah membacakan surah apa nak? Al-Qadr Bu Guru. Surah Al-Qadr. Aisyah tahu nggak surah Al-Qadr itu apa? Nggak tahu. Aku tahunya karena ketika lagi sholat tarawih imamnya baca surah Al-Qadr Bu Guru. Oh baik teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran yang Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah, baik Bu Guru. Aisyah tahu nggak Al-Quran itu apa? Aku tahunya Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Udah, aku tahu itu aja. Teman-teman tahu nggak Al-Quran itu apa? Bu Guru, emang Al-Quran itu apa sih? Baik, Aisyah anak solihah. Jadi teman-teman dan Aisyah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sekarang yang Aisyah baca itu Al-Quran yang dimushafkan, Al-Quran yang dibukukan. Supaya apa? Supaya Al-Qurannya tidak hilang sampai sekarang dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang Al-Quran masih kita baca, masih kita pelajari. Bu Guru, baik sayang. Memangnya ada nggak sih ayat yang menerangkan kalau Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Ada sayang. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup manusia dan sebagai pembeda atau pemisah antara hak dan yang batil. Oh, hak dan yang batil? Hak memangnya artinya apa sih Bu Guru? Jadi hak itu yang benar. Kalau batil? Kalau batil itu artinya yang salah. Jadi Al-Quran itu adalah penawar atau obat antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau Aisyah nih, ya Bu Guru, kalau Aisyah punya penyakit hati, misalnya Aisyah suka ngiri sama orang, atau Aisyah sombong, atau Aisyah suka marah-marah, itu ada penawarnya Al-Quran. Aisyah baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran kita bisa tenang hati kita dan dapat pahala juga, apalagi di bulan Ramadan ini. Bu Guru, baik sayang. Memang Al-Quran, aku lihat Al-Quran itu tebal banget Bu Guru. Iya betul, memangnya ada berapa surat sih Bu Guru dalam Al-Quran? Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tidak langsung sekaligus gitu dalam setebal itu. Isinya 30 juz dan berisi 114 surat. Ayatnya ada 6.236 ayat. Itu Al-Quran. Masya Allah, itu diturunkannya secara bagaimana Bu Guru? Jadi Nabi Muhammad ketika awalnya di bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan disebut dengan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad sedang berdoa di dalam Gua Hiro. Tepatnya di Gua Hiro itu Nabi Muhammad mendengar suara gemercik. Gemercik ada suara bel.
lonceng. Seperti lonceng itu Nabi Muhammad menggigil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendengar suara malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Apa artinya teman-teman? Nggak tahu Bu Guru. Jadi Iqra itu artinya bacalah. Tapi Nabi Muhammad itu adalah orang yang ummi, manusia yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi Nabi Muhammad gemetar, bagaimana cara aku membacanya? Terus langsung malaikat Jibrilnya itu berkata terus, "Iqra," menggigil lagi. "Iqra," menggigil lagi. Sehingga diturunkannya Al-Quran itu yang pertama surat Al-Alaq yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi Muhammad pun kembali ke rumah dengan berkata kepada istrinya Khadijah bahwasanya Nabi Muhammad bertemu mendengar suara Jibril yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Itu awalnya Nabi Muhammad menerima Al-Quran di Gua Hira. Masya Allah, jadi Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira ya Bu Guru. Lalu diberikannya Al-Quran, diperintahkannya untuk membaca. Makanya aku juga di TK diajarkan membaca ya Bu Guru. Betul sekali. Biar aku pintar, biar aku memahami semua ilmu dengan membaca, bisa membuka jendela dunia. Betul nah. Jadi Aisyah harus rajin membaca ya nak ya. Insya Allah Bu Guru. Alhamdulillah Bu Guru aku udah ngajarin baca. Alhamdulillah aku sudah bisa baca. Alhamdulillah. Bu Guru. Baik nak. Memang manfaatnya apa lagi sih kalau aku baca Al-Quran? Jadi manfaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'ana wa 'amila bima fih, albisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti. Ya Allah, aku kepingin Bu Guru. Aku kepingin memberikan mahkota kepada mamaku, kepada ayahku Bu Guru. Ya, kamu memang harus memberikan mahkota kepada orang tua kamu. Karena mahkotanya itu lebih bersinar, lebih bercahaya dari cahaya matahari di dunia. Amin. Doakan aku ya Bu Guru. Semoga aku bisa menjadi penghafal Al-Quran dan aku akan memberikan mahkota kepada orang tuaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dari sekarang Aisyah harus belajar Al-Quran yang baik ya nak ya. Hafalin Al-Quran. Semoga Aisyah bisa memberikan mahkota terindah untuk kedua orang tua Aisyah. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih teman-teman.